Kami percaya bukan kebetulan ketika kami masih boleh hadir dan beribadah padamu. Ini adalah anugerah, kasih dan sayang-Mu. Kami boleh memuji, menyembah nama-Mu. Biarlah segala pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan berkenan di hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Dan semua yang kami kerjakan di tempat ini seturut kehendak-Mu. Dan kalau sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, bicaralah Bapa. Supaya kami mengerti sebagai anak-anak apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Kami tidak menyimpang dari kebenaran-Mu. Tetapi setiap jalan kehidupan kami seturut dengan ketetapan-ketetapan-Mu. Karena kami tidak mau mengakhiri kehidupan kami dengan kesia-siaan. Kami tidak mau mengakhiri hidup kami dengan penyesalan. Tetapi saat ini Tuhan, bicaralah. Supaya kami pada akhirnya nanti, pada waktunya nanti kami tetap bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mohon urapan-Mu. Buat hamba-Mu maupun buat setiap kami yang mendengar. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Shalom saudara. Saudara, tema kita pagi hari ini adalah tetap semangat. Apa saudara? Kasih tahu kiri kanan sebelah saudara. Semangat, semangat, semangat. Ya. Nah saudara, biasanya apa ya saudara yang bikin kita atau buat kita tetap semangat? Apa? Ya. Kalau kita diberkati, tabungan kita nambah terus, nggak pernah kosong, ya. Karir kita bagus, jabatan kita terus naik, ya. Bahkan doa-doa kita Tuhan jawab. Apa yang kita naikkan, oh Tuhan jawab, oh senang sekali. Itu saudara yang buat kita tetap semangat. Yang buat kita tetap setia datang dan mencari Tuhan. Jadi kita akan tetap semangat, kita akan tetap setia datang kepada Tuhan. Dan kita akan semakin giat melayani Tuhan kalau kita diberkati. Kalau doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Jadi semuanya lancar-lancar aja. Keinginan kita terpenuhi. Saudara, saya berdoa, saya berharap dari hati saya yang terdalam sebagai gembala kita jemaat Hosana. Kita tidak memakai parameter atau kita tidak memakai tolak ukur atau apapun istilahnya. Bahwa berkat dan doa yang selalu dijawab itu menjadi dasar atau alasan kita tetap semangat. Amin. Oh yang aminnya sedikit. Kok yang aminnya sedikit gitu loh. Saudara, seolah-olah berkat dan jawaban doa itu sebagai apa ya? Sebagai penentu dari semangat kita. Dari kerajinan kita. Dari kesetiaan kita. Dari hadirnya kita beribadah. Bukan saudara. Bukan itu alasan kita. Mengapa saudara? Kita harus sadari saudara, selama kita masih hidup, selama kita masih menjalani hidup ini saudara, kita hidup di dalam permasalahan, kita hidup dalam rangkaian masalah. Jadi masalah itu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Selalu ada, sejak saudara bangun tidur, selalu saudara diperhadapkan dengan masalah. Kita harus sadari saudara, karena itu kita perlu bersabar. Saudara, kita perlu bersabar saudara dalam penderitaan kita. Dan terkadang saudara, kita itu boleh dikatakan diizinkan Tuhan untuk menanggung segala kesesakan dan kesusahan kita. Kadang Tuhan izinkan seperti itu saudara. Jadi tidak selalu semua doa-doa kita dijawab dan dipenuhi oleh Tuhan.
Perhatikan baik-baik jemaat Hosana. Kalau ada pengajaran yang mengatakan setiap doa-doa kita itu Tuhan pasti jawab, itu sesat. Ya, itu sesat. Saya berani katakan di atas mimbar seperti ini. Kenapa saudara? Bapak yang baik tidak selalu memenuhi permintaan anak-anaknya. Sampai hari ini Devon tidak saya izinkan untuk bawa motor ke kampusnya saudara. Enggak selalu saudara. Karena saya tahu bahaya. Ada saatnya saudara dia penuhi, ada saatnya dia tidak kabulkan doa kita. Dia tidak penuhi keinginan kita saudara. Karena apa saudara? Karena Bapak tahu. Karena Bapak kita yang di sorga itu tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang terbaik untuk kita. Bapak ini suka tahu saudara. Satu hal yang harus kita yakini dalam hidup kita. Dengarkan baik-baik saudara. Satu hal yang harus ada di dalam pikiran kita bahwa Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita, Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita, dan Tuhan itu sangat peduli buat kehidupan kita. Itu yang harus ada dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, membiarkan kita mengalami pergumulan masalah kita. Mazmur 103 ayat 13 sampai 14 saudara. Ini menceritakan dengan jelas siapa Bapa kita. Siapa Allah kita. Seperti apa Tuhan kita. Ya, dikatakan di Mazmur 103 ayat 13, 103 ayat 13 dibilang begini. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi saudara kita harus percaya Dia sangat sayang sama kita. Dia sangat sayang sama saudara, Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Persoalannya kita takut gak sama Tuhan? Persoalannya kita takut gak? Kita setia gak? Kita jujur gak? Kita taat gak? Karena gini saudara, tidak mungkin Tuhan menahan berkatnya dan Dia meninggalkan kita saudara. Karena kita harus yakini Dia itu sangat sayang kepada kita. Itu yang harus kita pegang. Apapun keadaan yang kita alami, Dia tetap sayang sama saudara. Ayat 14 bilang begini kan, Mazmur 103. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia tahu sendiri, dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Jadi saudara, Tuhan tahu siapa saudara, Tuhan tahu siapa kita, siapa saya. Kita ini hanya terbuat dari apa? Ya, kita ini hanya debu. Jadi artinya gini, kita ini lemah gitu loh. Tuhan tahu kita ini lemah, Tuhan tahu kita tidak berdaya, Tuhan tahu kita perlu pertolongan, dan Tuhan tahu kita perlu uluran tangan Dia. Tuhan ngerti itu saudara. Karena itu enggak mungkin Dia biarkan kita sendiri. Enggak mungkin saudara, Dia tidak menolong kita, apalagi meninggalkan kita, enggak mungkin. Saya ada begitu banyak pengalaman dalam hidup saya betapa Tuhan itu setia adanya. Saya percaya saudara mengalamilah. Sampai saat ini saya percaya saudara masih setia beribadah. Karena saudara mengalami betapa Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Jadi saudara gini, kalau saat ini saudara mengalami penderitaan, kesesakan, kesusahan, saudara sedang menanggung semua beban itu dalam hidup saudara, saudara mari kita renungkan. Mari kita renungkan, ada apa dengan hubungan kita? Hubungan baik dengan Tuhan maupun dengan sesama kita. Kalau, perhatikan baik-baik. Kalau hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama semuanya baik-baik aja kok. Tidak ada masalah saudara. Ya, kalau semuanya dengan Tuhan, selama ini saya
jujur, taat, setia sama dia. Sama sesama saya baik-baik saja, nggak ada masalah. Saudara dengarkan firman Tuhan, bersabarlah. Bersabarlah, tetap semangat. Hadapi jalannya hidup ini, hadapi masalah-masalah yang saudara alami. Rasul Paulus pernah katakan dalam 2 Korintus 6 ayat 4-5 bilang begini saudara. Ya. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ayat 5 dikatakan, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan. Dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Paulus katakan apa? Ya, bahwa kami adalah pelayan Allah. Saudara, bukankah kita ini adalah pelayan-pelayan Allah? Loh, kita ini adalah hamba-hambanya Tuhan. Ya, artinya gini, kita punya majikan, kita punya tuan, kita punya bos, yang pastinya dia akan memperhitungkan semua yang kita jalani selama ini. Dia akan memperhitungkan apa yang kita alami dalam penderitaan kita, dalam kesusahan kita, dan kesesakan kita. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah berhutang atas penderitaan yang kita tanggung di dalam Dia. Kecuali penderitaan saudara, saudara alami karena dosa saudara, itu berbeda. Artinya kita harus bayar harga kita. Tetapi ketika saudara mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami kesesakan, oleh karena saudara menanggungnya di dalam Dia, percayalah, Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Dia memperhitungkan semua apa yang kita hadapi, apa yang kita jalani ini. Ya, Dia akan mengganti semuanya itu saudara dengan kebahagiaan yang kekal bersama dengan Dia. Oh, itulah hebatnya ketika kita mengerti siapa Allah kita. Saudara, mudah enggak? Memang enggak mudah. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan katakan kita harus tetap semangat. Kita harus tetap semangat bukan karena berkat-berkat, bukan oleh karena doa kita selalu dijawab. Bukan oleh karena keinginan apa yang semua kita mau itu Tuhan penuhi. Bukan. Sekalipun kita dalam penderitaan, saudara, sekalipun kita mengalami kesesakan dan kesukaran, kita harus tetap bersabar. Ya. Bahkan udah tahu 1 tahun, 2 tahun doa saya nggak dijawab-jawab. Mana nih Tuhan? Kita harus tetap bersabar saudara. Kita tetap percaya. Dia menyayangi kita. Dia Bapa kita. Kita anak-anaknya. Amin. Dia Bapa kita. Kita anak-anaknya. Pertanyaan gini saudara. Apa sih yang bikin kita bisa bikin semangat? Ya. Apa yang buat kita bikin tetap semangat? Iman kita saudara. Iman kita kepada Kristus Yesus Allah kita. Itu yang membuat kita bikin tetap semangat. Saudara, saya bersyukur Tuhan terus memperbaharui bagaimana iman yang ada di dalam hidup saya kepada Dia. Iman yang terus bertumbuh di dalam setiap hati kita semua. Karena semakin kita mengenal Dia, semakin kita sungguh-sungguh mempercayai Dia dalam hidup kita. Di dalam setiap persoalan dan pergumulan kehidupan kita. Saya bangga sekali, bahagia ketika pagi tadi ketemu dengan Bapak Wakil Gembala Heri Theo. Kita tahu bahwa kita terus bawa dalam doa untuk keluarganya. Ya kan? Baru pulang dari Singapura. Dan saya peluk dia. Saya katakan, Tuhan berkati bro. Oh dia begitu kuat sekali. Dan saya percaya,
Oleh karena dia memiliki iman di dalam setiap menghadapi persoalan hidup kita. Sekalipun kita dalam bahaya katakan, sekalipun kita mengalami masalah pergumulan yang begitu berat, saudara, mengancam kehidupan kita, saudara, kita akan tetap harus hadapi. Jangan mundur. Kita harus tetap hadapi, saudara. Apapun keadaan yang saudara alami harus kita tetap hadapi. Apalagi firman Tuhan katakan bahwa di zaman akhir kita hidup di dalam masa yang sukar. Jadi kita harus siap. Saya harus mempersiapkan jemaat ini dengan mental yang kuat, mentalitas pemenang. Kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan kehidupan kita, saudara. Kenapa kita harus siap? Kenapa kita akan tetap hadapi? Karena kita tahu siapa pemimpin? Pemimpin kita. Ya kan? Karena saya tahu ya, siapa yang berjalan dengan kita, siapa yang berjalan dengan jemaat Hosana. Saudara, ya, kita beriman kepadanya, ya, kita mempercayai dia, kita tahu siapa dia, Kristus Yesus Tuhan Raja, Raja mulia, saudara. Saudara, saya sangat terkesan dengan bujangnya Yonatan. Saat peristiwa Yonatan mengalahkan tentara Filistin. Ya. Keadaan yang dihadapi oleh bujangnya Yonatan, saudara, saat itu cukup bahaya loh. Cukup mengandung resiko. Artinya dia bisa kehilangan nyawanya, dia bisa kehilangan segala-galanya dalam hidup kita dan mungkin berakhir di situ. Ketika dihadapi masalah. Ya. Tapi kita lihat dalam peristiwa ini dia punya iman yang luar biasa. Saudara. Ya. Dia sepakat dengan tuannya, dia sehati, dia pertaruhkan hidupnya, saudara. Apapun yang diperintahkan oleh Yonatan, apapun yang disuruh dilakukan oleh Yonatan, dia ikuti, dia lakukan. Sekalipun itu mengancam nyawanya. Sekalipun masalah ada di depannya. Kita baca bersama, saudara. 1 Samuel 14 ayat 6 sampai 7. Dibilang begini, saudara. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu. Mari kita menyeberang ke dekat. Ke mana, saudara? Ke dekat. Jadi apa dia? Dia menghampiri musuhnya. Artinya apa? Dia tidak takut sama lawannya. Ke dekat, bukannya jauh. Tapi ke dekat, artinya apa? Kita tetap harus siap hadapi lawan kita. Kita harus siap hadapi musuh kita. Kita harus siap menghadapi masalah kita. Ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya apa? Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Bujangnya. Terjemahan Indonesia Modern Bible dibilang begini. Lalu pembawa senjatanya itu berkata kepadanya, lakukanlah semua yang ada dalam hatimu. Majulah, lihatlah, aku di sini bersamamu, sepakat dengan hatimu. Oh, keren, saudara. Luar biasa. Betapa bahagianya, saudara, kita memiliki orang-orang yang sepakat dan sehati dengan kita. Amin. Kebahagiaan ini juga dialami oleh Yonatan karena dia memiliki bujangnya, hambanya yang tetap semangat, yang tetap sehati, tetap setia dengannya. Sekalipun itu membahayakan dirinya. Bisa nggak dia tinggalin Yonatan? Waduh, enggak. Jangan saya. Enggak, saya enggak mau, yang lain aja. Enggak. Saya masih belajar. Enggak. Ada begitu banyak ribuan alasan yang bisa kita berikan kepada Yonatan oleh bujangnya saat itu. Tetapi dia katakan apa? Tidak. Bisa enggak? Saudara, kita tetap semangat. Kita tetap semangat seperti bujangnya Yonatan sekalipun ada dalam bahaya.
Masalah yang saudara alami mungkin cukup menekan, selalu menekan kita. Kesesakan, kesukaran saudara ini gak kunjung selesai. Kok ada lagi? Kok masalah ini timbul lagi kita hadapi? Bisakah saudara? Saat ini kita harus sepakat. Kita harus sehati dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah buat setiap kita. Apapun yang kita alami saat ini memang tidak mudah. Tetapi saat ini Tuhan mau melihat sejauh mana engkau bisa berdiri dan sepakat dengan aku. Saudara, betapa bahagianya hati Tuhan. Ya, memiliki pengikut-pengikutnya, mengikuti pelayan-pelayannya, pengerja-pengerjaannya. Dia tetap semangat hidupnya. Dia tetap berkobar-kobar untuk melayani Tuhan dan setia kepada Dia. Sekalipun kita dalam penderitaan, sekalipun kita dalam kesesakan dan kesusahan. Saya bahagia deh pagi ini. Kenapa bahagia? Tadi waktu saya berjalan mau ke belakang, ada salah satu jemaat kita, anak muda, dia bilang, Om, Om apa kok tadi dia panggilnya, saya lupa. Boleh gak saya jadi guru sekolah minggu? Bukan boleh lagi. Harry bilang jangan nanti, sekarang dia bilang. Jangan nanti, sekarang. Ya, lalu dibawa ke atas sama Harry. Betapa bahagianya saudara. Ketika Tuhan melihat bagaimana kita sepakat dan sehati dengan Dia. Kita akan bisa berkata seperti bujangnya Yonatan. Ya, sungguh aku sepakat, aku di sini bersamamu. Lakukan apa yang kau mau, lakukan apa yang engkau inginkan di hatimu. Aku sepakat dan aku tetap di sini bersamamu. Wow, Tuhan senang banget. Ya, sekalipun kita mengalami pergumulan dalam hidup kita, kita tetap sepakat dengan apapun yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Dan kita tetap sehati dengan apapun rencananya bagi kita. Karena kita tahu masa depan kita penuh dengan pengharapan. Saudara, bisakah pagi hari ini kita berkata seperti itu kepada Yesus? Bisakah? Kita juga bisa katakan kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, bahkan kepada gereja kita. Kita katakan, saya sepakat lakukan apa yang engkau inginkan. Dan saya tetap hadir ada di sini. Jadi saudara, kita harus tetap semangat, kita harus tetap sama-sama sampai Tuhan datang. Dan mari kita perhatikan apa yang membuat bujang Yonatan berkata seperti itu, karena iman dia. Karena iman bujangnya yang ada di dalam hatinya saudara. Bujangnya percaya betul, mengenal betul siapa Yonatan. Bujangnya tahu persis. Dan apa yang membuat kita bisa berkata seperti itu? Apa yang membuat kita bisa tetap semangat saudara? Karena iman yang ada di dalam diri kita, kita percaya betul, kita mengenal betul siapa Allah kita. Tenang, pedih memang pedih. Tetapi kita mengenal betul siapa Allah kita. Dia Allah yang akan menyertai kita. Dia Allah yang membiarkan, yang tidak akan membiarkan kita. Dan Dia Allah yang pasti akan menolong hidup kita. Yuk saudara, pagi hari ini saya mengajak setiap kita. Saya nggak ngerti masalah apa yang saudara hadapi. Pergumulan apa yang saudara alami. Beban apa yang saudara alami, saya nggak tahu. Ya. Tetapi percayalah pagi hari ini firman Tuhan berkata kepada setiap kita. Saudara, kita harus memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Dia. Karena kita bisa mengenal siapa Allah kita. Dia Allah yang akan terus berjalan menyertai kita dan menolong kita. Ayo, hadapi setiap masalah kita. Amin. Sekalipun itu memang tidak mudah. Katakan kiri kanan sebelah kiri. Yuk hadapi. Yang kedua saudara. Ya.
Yang kedua, saudara, apa yang membuat kita tetap semangat? Ya, saudara, kita mau mensyukuri. Kita mensyukuri, saudara. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, apa yang telah kita terima dari Dia, syukuri, saudara. Bersyukur buat rumah tangga kita, bersyukur buat pekerjaan kita, bersyukur buat bisnis kita, bersyukur untuk apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, bersyukur untuk gereja kita. Bersyukur, saudara, syukuri. Jangan suka bandingkan, saudara, pasangan saudara dengan pasangan orang lain. Jangan suka bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Jangan suka bandingkan usaha saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara dengan pekerjaan teman-teman saudara yang lain. Jangan bandingkan saudara, bahkan jangan bandingkan saudara, gereja saudara dengan gereja yang lain. Jangan, saudara, mensyukuri. Ya, buat apa yang telah kita terima dalam hidup kita saat ini. Kalau saat ini saudara, kita masih naik motor, kita masih punya rumah, masih masuk ke gang, ya. Kita pekerjaan kita masih sebagai karyawan, syukuri semua itu. Bersyukur untuk apa yang telah kita terima dalam hidup kita, apa yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saudara masih ingat cerita yang perumpamaan talenta? Ya. Hamba yang terima 2 talenta, komplain gak? Komplain gak dalam cerita itu? Kok saya cuma dikasih 2? Kok gak dikasih 5 kayak orang itu? Diceritakan gak seperti itu? Enggak. Ya. Enggak bilang begitu, saudara. Kalau dia berkata seperti itu artinya apa, saudara? Ya. Ada iri hati. Artinya apa? Ada iri hati, yang lain dikasih 5, kok saya dikasih 2? Kita suka begitu. Kok yang lain rumahnya di Pondok Indah, kok saya di Bekasi? Yang lain punya rumah di Duta Mas, punya rumah di Puri Indah, kok saya di Bekasi? Padahal kan Tuhan saya akan melayani, jauh dari Bekasi ke sini Tuhan. Syukuri. Selain iri hati ada apa kalau kita bisa berkata seperti itu? Ada kesombongan, saudara, dalam diri kita. Ada kesombongan karena kita pikir kita ini mampu kalau dikasih 5. Ya kan? Kita pikir gue mampu kok, gue masih bisa kok. Padahal kan Tuhan yang tahu bagaimana kesanggupan kita, bagaimana kemampuan kita, bagaimana kekuatan kita dan kapasitas kita. Tuhan kan tahu. Ya kan? Tuhan kan tahu, saudara, kesanggupan kita. Tetapi orang ini, saudara, dia merasa mampu gitu loh. Dia merasa kuat dan dia merasa bisa. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bersyukur atas apa yang kita terima dan Tuhan yang beri. Enggak bersyukur, enggak apa-apa saya terima 1, enggak apa-apa saya terima 2, enggak apa-apa saya terima 5. It's okay. Jadi syukuri, saudara, buat apa yang saudara terima. Tapi mengapa gini saudara. Mengapa kadang-kadang kita nggak sulit untuk bersyukur gitu loh. Kita sulit bersyukur dan kita mengatakan seperti itu. Kok yang lain begini, kok yang lain begitu, kok itu begitu, kok saya begini. Ya. Suami saya padahal taat loh. Suami saya padahal setia sama Tuhan. Kok dipanggil pulang Tuhan duluan gitu. Sulit untuk kita bisa menerima kadang-kadang seperti itu. Kenapa, saudara? Kadang-kadang kita suka lupa diri gitu. Kita suka lupa diri, saudara. Kalau manusia itu, kalau kita itu punya batasan-batasan. Kalau kita ini terbatas. Kita suka terpengaruh gini, saudara. Kita suka terpengaruh, kita suka terhipnotis dengan yang namanya motivator-motivator itu. Ya. Yang suka mengatakan begini kan, kita bisa lakukan. Kita pasti bisa. Ya kan? Kita bisa miliki, ya kan? Kita pasti punya, kita bisa kalahkan, kita pasti menang. Saudara, kedengarannya bagus kan? Bikin kita semangat, bikin kita berapi-api, kedengarannya bagus, kedengarannya seperti orang yang beriman gitu loh. Ya. Tapi saudara, kita tetap harus hati-hati.
Jemaat Hosana harus tetap hati-hati, jangan terjebak dengan memaksakan sesuatu di luar batasan kita. Ya. Ini bukan soal iman saudara, itu pemaksaan. Memaksakan keinginan kita kepada Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya Tuhan mengikuti apa yang kita inginkan, apa yang gereja mau. Bukan seperti itu. Saudara, Tuhan cuma kasih 2 talenta, bukan 5 talenta. Tuhan cuma kasih 5 talenta, bukan 10 talenta. Kenapa kita harus ngotot minta 5 talenta? Kan Tuhan tahu kesanggupan kita. Kenapa kita harus ngotot punya rumah di Pondok Indah? Kenapa saya harus ngotot punya rumah di Puri? Kan Tuhan tahu kesanggupan saya di rumah di Bekasi kok. Kenapa saya ngotot? Makanya saya tidak heran, saudara, banyak orang kecewa. Ya. Banyak orang kecewa, putus asa, kehilangan semangat. Karena apa? Karena keinginannya itu tidak terpenuhi. Gitu. Karena apa yang dia mau itu Tuhan gak jawab. Dan ini bukan berarti saudara, ya udah kalau gitu kita diam aja. Kita gak lakukan apa-apa aja. Bahkan kita mengubur bagaimana potensi, bagaimana talenta, bagaimana karunia, bagaimana apa yang Tuhan berikan kepada kita. Selesai sudah. Bukan saudara. Bukan itu maksud saya. Tapi sebaliknya saudara. Kita harus mengembangkan bagaimana potensi yang ada dalam diri saudara. Kita harus mengembangkan bagaimana apa yang telah Tuhan percayakan bagi gerejanya di tempat ini. Ini kita harus tetap terus bekerja dengan keras. Sekali lagi saya katakan. Jangan paksa Tuhan untuk menjadikan apa yang kita inginkan. Tapi biarkan Tuhan menjadikan apa yang Dia inginkan. Ya. Kita bisa menjadi seperti apapun, seperti yang Tuhan mau. Tapi kita tidak bisa menjadi apapun seperti yang kita mau. Perhatikan. Jangan paksa Tuhan untuk menjadikan apa yang kita inginkan. Tapi biarkan Tuhan menjadikan apa yang Dia inginkan. Saudara, kita bisa menjadi apapun. Mau menjadi kaya raya, mau menjadi punya mobil rumah banyak, mau diberkati dengan punya karunia apapun. Bisa Tuhan. Ya, kita bisa menjadi apapun seperti yang Tuhan mau. Tapi kita tidak bisa menjadi apapun seperti yang kita mau. Saya berharap kita bisa menangkap ini. Jadi artinya apa? Kita perlu menelaah dengan benar. Kita perlu memperhatikan dengan benar. Justru persoalan utama dan yang terpenting bagi kita, saudara. Bukan berapa banyak yang kita terima dalam hidup ini. Mau 1 talenta, mau 2 talenta, mau 5 talenta, 3 talenta, 10 talenta, itu terserah Tuhan. Itu mau-maunya Tuhan. Tapi persoalannya saudara, apakah kita, apakah saya saudara, menjalankannya dengan benar. Memaksimalkannya dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan taat dan setia. Sampai kita beroleh laba 2 talenta, laba 5 talenta. Itu yang harus ada di dalam hati kita. Jadi spirit kita itu bukan oleh karena ya kita terima segini. Ya kita terima segini. Seberapapun yang saudara terima dalam hidup saudara. Seberapapun yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh. Maka percayalah orang yang tadi terima 1 talenta. Dia hamba yang malas, hamba yang jahat. Dia ambilnya. Lu kasih ke orang lain. Jadi artinya apa? Saudara mari coba kita renungkan. Gini, bukankah hamba yang terima 2 talenta, dia juga sama-sama masuk dan menikmati kebahagiaan bersama tuannya, seperti yang dialami oleh yang terima 5 talenta? Betul? Betul kan? Jadi nggak ada bedanya di situ. Saudara terima 2 talenta, saudara 5 talenta, saudara masuk ke sana. Tetapi persoalannya Tuhan melihat, lu kerjain gak dengan sungguh-sungguh? Kamu lakukan gak dengan taat dan setia? Kamu maksimalkan dengan apa yang aku berikan. Kamu jalani enggak? Itu. Jadi jelas.
Ini bukan soal banyaknya kita terima. Karena apa? Tuhan tahu kesanggupan kita. Toh sekalipun dia memberikan lebih kepada kita. Itu karena apa? Karena dia tahu kapasitas kita semakin naik. KBI Hosana dimulai dari 10 orang. Kita tahu dari mana? Kemarin kan sejarahnya singkat ditulis. KBI Hosana dimulai dari 10 orang. Sekarang kita sudah lebih dari 300 jiwa. Mau berapa saudara? Mau 1.000? Mau 2.000? Mau 5.000? Mau 10.000? Mau berapa? Tetapi saat ini yang perlu kita sadari, syukuri dengan jemaat yang ada, dengan jumlah jiwa yang ada. Lakukan bagian kita. Dan tetap semangat kita mengerjakannya. Ya, Tuhan akan lakukan bagiannya, dia akan memberi upah atas apa yang telah kita usahakan. 2 Tawarik 15 ayat 7 bilang apa? Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Halo saudara yang mengalami masalah, yang mengalami pergumulan. Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Jangan lemah ya, jemaat Hosana. Jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Saudara, kita akan lihat sejenak video klip tentang tetap semangat. Saya persilahkan multimedia untuk boleh menayangkannya. Oma, shalom, selamat pagi. Oma sekarang usia berapa? Sekarang saya usianya 93 tahun. Terus, Oma, apa Oma sekarang masih baca Alkitab? Tiap hari saya baca Alkitab. Pagi-pagi setelah bangun tidur, siang hari, dan malam hari kalau saya mau tidur. Apa yang buat Oma masih semangat baca Alkitab? Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Satu-satunya yaitu selalu dekat dengan Tuhan. Dan itu inian saya, ketenangan saya. Terus, rumah Oma kan jauh di Condet, tapi Oma masih semangat ke gereja setiap minggu. Kok bisa? Kami ucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sampai detik ini masih beri saya kekuatan, kesehatan. Sehingga saya tiap minggu masih boleh ke gereja Petojo. Karena di gereja Petojo saya bertumbuh iman saya. Demikian pun terhadap buat anak-anakku, cucu-cucuku, dan cicit-cicitku. Terus apa yang bikin Oma tetap semangat mengikuti Yesus? Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Oke, makasih Oma. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Tangan. Usianya berapa saudara? 93 tahun. Tapi dia tidak pernah terlambat ke gereja. Saya tahu persis, saya kira bukan saya tahu, tapi kita semua tahu. Pada saat masih usia yang masih dia bisa jalan sendiri, dia jalan sendiri naik angkot dari Condet kemari. Dalam usia yang sudah lanjut 93 tahun, Om Mahile masih tetap semangat. Baca Alkitab setiap hari, tetap semangat datang beribadah kepada Tuhan. Dan dia ikuti ibadah-ibadah di tempat ini. Sekalipun rumahnya jauh di Condet. Saudara, ini menjadi teladan buat kita semua. Menjadi berkat buat saya pribadi.
Supaya apa? Supaya kita tetap semangat. Mengikut Yesus sampai garis akhir. Amin. Izinkan gereja memberikan tanda bunga. Silakan. Dan saya undang Oma Hile untuk boleh maju ke depan. Didampingi oleh anaknya. Silakan Oma. Oma boleh maju ke depan sebentar. Hah? Omanya tidak mau? Bisa? Oke, kalau Oma tidak mau, boleh Ibu Gembala mungkin untuk menyerahkan. Oh mau. Oke, nanti Ibu Gembala akan menyerahkan. Silakan Oma. Bunganya diserahkan Ibu Gembala, silakan. Agak sedikit ke depan sini biar kamera bisa nangkap. Iya. Pemain musik boleh. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur memiliki Allah yang hidup. Allah yang selalu menopang kehidupan kami. Kami percaya kami tidak akan berjalan sendiri. Engkau selalu menyertai kami, menolong kami, bahkan mengangkat setiap kami. Dan kami akan terus melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berakhir sepanjang hidup kami. Tahina ya makurab asyikata kahaka kata tanah madahuraba. Mahina ya masih layararama. Oh haleluya. Engkaulah harapan kami, Engkaulah kekuatan kami. Kaulah sumber hidup kami, Yesus. Ini kami anak-Mu, anak-anak-Mu yang Kau kasih dan sayangi. Kami percaya Kau Tuhan. Kami beriman kepadamu ya Yesus. Kau Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami. Oh, haleluya. Haleluya. Terpujilah Kau Yesus Kristus, Raja kami. Buat kasih setiamu dan anugerahmu. Oh, syukur, syukur, syukur. Syukur kepadamu. Syukur bagimu. Terima kasih Bapak. Bapak bicaralah terus kepada setiap kami anak-anak-Mu. Sebab kami percaya Roh Kudus ada dalam setiap hati kami. Bicaralah dengan lembut. Dan Engkaulah Tuhan yang menguatkan. Engkaulah Tuhan yang membukakan mata rohani kami. Betapa setiap pergumulan yang dialami, yang dihadapi oleh jemaat-Mu di tempat ini, Engkau tidak sendiri.
Yesus ada bersama denganmu. Dia menopang. Dia selalu memberikan jalan keluar. Jangan takut. Jangan gentar. Hadapi. Sebab dia Allah iman yang menyertai sampai selamanya. Kami terima Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami mau mengalaminya bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa.